Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unrika dalam melaksanakan tugas untuk mengikuti persyaratan ujian akhir sekolah, yaitu tugasnya adalah mewawancarai salah satu guru sejarah yang ada di sekolah SMA 19 Ustaz. Ibu dengan siapa namanya, Ibu? Ibu Arauda Al-Adawiyya. Ibu Arauda Al-Adawiyya. Ibu Arauda, Ibu panggilan apa? Ibu Arauda. Ibu Arauda. Ibu mengajar di SMA 19 Batam ini sudah berapa tahun? Sekitar 6 tahun. Alhamdulillah. Apa sih pesan Ibu dalam mengajar di SMA 19 Batam ini? Ya, pesannya itu karena ibu dari awalnya masuk di sini ajar kelas 10, itu banyak pesannya. Ibu pakai semua siswa itu berbeda dengan ini tidak dalam penjelasan sejarah dari sejarah. Ada sebagian yang dan ada sebagian dengan keahlian yang Itu adalah pertanyaan awal. Pertanyaan nantinya Bu mengenai sejarah. Menurut Bu, ada tidak kemudahan dan kesulitan bagi Ibu dalam mengajar sejarah di SMA? Kalau aku ya tidak bisa dipungkiri lagi ya, karena itu memang bisa dipungkiri. Karena kalau kesulitan tentu ada. Zaman sekarang tidak suka yang namanya gaya sejarah, kurang minat. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa sejarah itu ngapain sih belajar sejarah? Kita mengenai masa lalu. Satu saja yang tidak mereka ingat bahwasanya Indonesia itu bukan dari siapa, dari masa lalu, adanya para pejuang. Jadi karena mungkin ada modern ya, ada sifat modern atau masa kan generasi itu kan berbeda-beda ya. Kalau dulu kan orang dulu itu tidak berpegangan dengan gadget. Mereka belajar dengan menggunakan buku atau pendapat guru, bagaimana yang dijelaskan guru. Jadi mereka itu memahami bagaimana sejarah ini tidak membosankan. Yang membosankan itu adalah dengan cara berpikir sains. Yang sulitnya lagi dalam pembelajaran atau cara untuk mengajar sejarah, sulit itu lebih itu adalah pendekatan. Karena semua siswa itu kan tidak mudah didekati ya, karena ada sifat yang berbeda. Jadi cara ibu itu adalah mencoba mendekati bagaimana siswa ini bisa diajak kerjasama dalam pembelajaran sejarah, biar tidak bosan belajar sejarah itu. Dan selanjutnya yaitu di SMA 19 Batam ini sudah memakai kurikulum mereka. Kita sekarang sudah kurikulum merdeka. Kalau kurikulum K13 sudah beda dengan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum 13 kita masih menggunakan yang namanya RPP. RPP itu ada RPP-nya itu kan bukan hanya satu lembar, tetapi banyak lembar, ada bab satunya, ada bab duanya dan seterusnya. Kalau K13 itu berfokusnya kepada siswa. Bukan berarti kita mendengarkan siswa saja, tidak. Kita memahami karakter siswa itu seperti apa. Kita bisa membimbing dia dalam proses pembelajaran. Itu udah dibilang dari tadi ya. Memang sejarah itu membosankan karena kita bercerita tentang masa lalu. Cara untuk mengatasinya itu dengan cara mendekati dan juga dengan cara membuat media supaya anak itu tidak
dan cara itu nanti mendekatkan sesuatu bagaimana sih, apa sih yang membuat mereka itu bosan dalam belajar sejarah. Jadi saya kenapa sih bisa tertarik dengan belajar sejarah ini? Jujur saja, karena dulu itu SMA-nya di Jakarta, itu sejarah itu menjelaskan sejarah itu menyenangkan cara belajar. Dia menjelaskan dari strukturnya itu dari A sampai Z itu, maksudnya itu pembelajaran sejarah itu tidak membosankan cara pendekatannya, bercerita tentang manusia purbanya, benar nggak sih yang dibilang Bapak Astiator? Benar nggak sih? Apa benar ada manusia purba? Apa benar ada peninggalan-peninggalan seperti di India ya, ada peninggalan-peninggalan sejarah? Apa benar itu? Dia yang membuat itu. Karena kita ini kan mengambil jurusan sejarah ya. Itu memang seharusnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu sejarah itu apa. Itu yang pertama kali. Apa itu sih sejarah? Kenapa bisa adanya sejarah manusia purba? Kenapa bisa adanya sejarah Linda? Atau ada sejarah Demak? Itu kenapa bisa ada sejarah? Kenapa bisa adanya kerajaan Demak, Sriwijaya, dan lain-lain? Jadi kita tuh harus mengetahui dulu sebenarnya sejarah itu apa. Jadi kita bisa menjelaskan kepada murid-murid kita atau kepada siswa kita bagaimana sejarahnya seperti ini. Benar adanya sejarah itu ada yang benar, ada yang benar, makanya ada sumber primer, sekunder, dan tersier. Ada besar contoh sudah seperti yang lebih besar jadi sesuatu seperti itu. Di dalam proses saya belajar membangkitkan generasi muda bahwasannya belajar sejarah itu tidak membosankan, tidak seperti yang dianggap oleh banyak orang bahwa sejarah itu membosankan. Makanya sih belajar mereka tidak memahami bahwa tanpa adanya pengetahuan kita tidak bisa seperti ini. Secara ya masih ada pemusuhan antara dua negara, antara Israel dan wilayah kepentingan Indonesia sendiri. Kita tidak akan berbeda ya bagaimana kita masih berbeda